Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya, Suti Rahayono. Mari kita diskusi tentang literasi keuangan. Bagian pertama. Ada 7 langkah untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Memahami literasi keuangan untuk mengerti dan terampil menerapkan pemahaman tentang cara mengelola keuangan serta risikonya agar dapat membuat keputusan yang baik dan benar dengan efektif, tepat waktu dan efisien, tepat biaya, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga. Mengapa kita perlu mengetahui kiat mengelola keuangan? Karena tingginya biaya hidup, naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun, ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, serta ketidakpastian fisik di masa mendatang. Dengan mengetahui kiat mengelola keuangan, harapan kita bisa hidup layak, tidak merepotkan orang lain, tidak terlilit hutang, dan tetap sehat serta tidak stres. Saya mengajukan ada 7 langkah memperbaiki ekonomi keluarga. Yang pertama, kita harus memiliki cita-cita keluarga. Keinginan apa yang ingin diraih. Kedua, kita harus memahami kondisi keuangan saat ini. Yang ketiga, bisa mencari sumber-sumber pendapatan. Yang keempat, upaya perbaikan apa yang akan dilakukan. Yang kelima, program penyelesaian hutang jika ada. Yang keenam, komitmen keluarga untuk membuat anggaran keluarga yang realistis. Yang ketujuh, bentuk tabungan yang tepat dan menghasilkan. Lalu apa yang perlu kita persiapkan untuk menuju kesejahteraan keuangan keluarga? Yang utama adalah membina kecakapan mengelola keuangan untuk menambah tabungan. Beberapa dari kita harus merubah arti apa itu tabungan. Arti tabungan adalah rencana. Orang yang tidak memiliki tabungan bisa dipastikan dia tidak memiliki rencana kesejahteraan yang ingin dicapai oleh keluarganya. Langkah pertama membangun rencana cita-cita keluarga adalah membuat daftar apa-apa yang ingin dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga. Kemudian perkirakan berapa biaya untuk mencapai keinginan yang bersangkutan. Selanjutnya, buat target kapan harus tercapai. Dan akhirnya bisa kita temukan berapa tabungan perharinya. Misalnya, Bapak ingin memiliki uang muka rumah. Ibu kepengen mesin jahit. Anak yang pertama ingin memiliki komputer. Dan anak kedua mengharapkan sepeda. Masing-masing berapa biayanya? Uang muka dibutuhkan 10 juta. Mesin jahit 1.500.000. Komputer 3,5 juta. Sepeda mungkin hanya 500.000. Kemudian masing-masing kapan harus tercapai? Keinginan ayah diharapkan bisa tercapai dalam 3 tahun. 1.000 hari. Keinginan ibu ingin dicapainya dalam setahun. Tahun depan harus memiliki mesin jahit. Sedangkan anak kita siapkan 6 bulan ke depan harus memiliki komputer sendiri. Demikian juga anak yang kedua ingin memiliki sepeda bulan depan. Masing-masing dari jumlah yang dibutuhkan dibagi dengan hari akan ketemu berapa tabungan per hari untuk mencapai keinginan tersebut.
Langkah kedua, melihat kenyataan kondisi keuangan saat ini. Kebutuhan pokok rutin keluarga sebulan, cicilan hutang yang harus ditanggung, tabungan cita-cita yang telah disusun, kemudian kenyataan untuk sosial, tabungan kontrak rumah, tabungan darurat, semuanya dijumlah. Kemudian dibandingkan dengan penghasilan yang sudah bisa dicapai sampai saat ini. Dengan demikian bisa dilakukan rencana-rencana apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita yang bersangkutan. Langkah ketiga, mencari sumber penyebab tekor atau kekurangan antara penghasilan yang telah dicapai dengan pengeluaran. Apakah rendahnya penghasilan karena standar gaji yang memang rendah? Atau mungkin karena banyak potongan, entah karena absen atau kesalahan-kesalahan lain yang diperbuat. Atau mungkin juga produktivitas kita masih rendah, tidak mencapai target sehingga tidak dapat bonus dari perusahaan. Yang kedua, anggota keluarga yang paling boros siapa? Yang ketiga, jenis keborosan keluarga yang bisa dikendalikan. Langkah keempat, upaya perbaikan apa yang bisa dilakukan? Mungkin program penyelesaian hutangnya, atau komitmen keluarga tentang anggaran keluarga yang realistis, atau bentuk tabungan yang menghasilkan harus dirubah. Langkah kelima, jika sudah terlanjur terlilit hutang, bagaimana menyelesaikan hutang? Yang pertama, pilih yang besar, besar bunganya dan besar jumlahnya. Yang kedua, satu persatu, tidak sekaligus. Buat urutan prioritas. Ketiga, siapkan mental jika diteror oleh para pemberi hutang. Yang keempat, minta bantuan perlindungan polisi. Ya, ini masalah perdata, bukan kriminal. Jangan malu. Minta perlindungan tertulis, rangkap 2. Satu untuk polisi, satu kita simpan. Yang kita simpan minta tanda terima penyerahan laporan dari polisi. Langkah selanjutnya menyelesaikan hutang, niatkan tekad. Stop hutang konsumtif yang tidak perlu. Stop hutang yang belum disiapkan sumber membayar hutang. Berhutang tidak untuk membayar hutang. Langkah berikutnya, selesaikan hutang secepat mungkin. Kurangi aset yang kita miliki yang tidak produktif. Kurangi aset yang membutuhkan biaya besar karena listrik dan lain-lain. Stop bayar hutang. Ya. Walaupun tidak membayar hutang, tetap menyisihkan uang cicilan untuk membayar. Tapi uang yang ada untuk modal usaha baru. Jika dikejar-kejar dan diancam penagih, minta perlindungan polisi. Ini perdata, bukan kriminal. Dan permohonannya sebaiknya tertulis. Tidak menjanjikan membayar hutang berdasarkan waktu. Tanggal sekian akan membayar misalnya, nanti akan dikejar-kejar. Kemudian tidak mengizinkan barang lain yang kita miliki dibawa oleh penghutang. Jika nekat, lapor polisi. Hindari hutang pada saat kita jatuh. Pada saat ini yang kita perlukan adalah prihatin. Berhutanglah pada saat usaha maju. Pada saat punya untung. Hal ini sangat kita perlukan untuk mempercepat pembesaran dan pengembangan usaha. Bukan hutang pada saat kita punya hutang dagang. Atau pada saat usaha kita sedang menurun. Langkah keenam, susun kembali anggaran baru yang realistik. Sesuai dengan kondisi keuangan saat ini, sesuai dengan perbaikan upaya saat ini, sesuai dengan rencana atau cita-cita yang telah disusun. Berapa pengeluaran tiap bulan, penghasilan berapa yang bisa kita harapkan, serta aset-aset apa yang bisa dikurangi untuk tidak memperberat
biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemeliharaannya. Langkah ketujuh, bentuk tabungan yang menghasilkan. Bisa tanaman hobi, tanaman hias, atau tanaman produksi. Bisa ternak atau ikan, baik ternak produksi atau ikan produksi maupun ikan hias dan ternak hias. Semuanya diharapkan yang bisa menghasilkan dan bisa dijual. Kemudian bisa emas. Untuk emas tidak sekedar untuk perhiasan, tapi emas batangan, emas lempengan, atau emas yang hanya 5 gram, 10 gram.